saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara. Ketua Indonesia Police Watch, sekitar Sugeng Teguh 5 Santoso sampai meminta Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan setoran 6 miliar rupiah ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. IPW juga meminta Kabareskrim dinonaktifkan dari jabatannya untuk memudahkan investigasi isu yang dibongkar mantan anggota polisi Ismail Bolong yang viral di media sosial. IPW mendorong isu ini diproses secara etik di Divisi Propam Polri dan ranah pidana. Meminta Kapolri membentuk tim khusus mendalami terkait dua pernyataan Ismail Bolong yang berbeda-beda. Kami yakin bahwa ketika Ismail Bolong membuat pernyataan memberikan dana perlindungan terhadap tambang ilegal, itu ada pemeriksaan oleh Propam zamannya Pak Ferdi Sambo. Yang dilakukan oleh Pak Minal waktu itu adalah Brigadir Jenderal Polisi Hendra yang sekarang sudah diberhentikan. Kami meminta ini didalami ya supaya ada kepastian. Jadi seperti itu loh. Karena keterangan testimoni kedua kami menduga kuat Ismail Bolong mendapat tekanan dari pihak tertentu. Kemarin, Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule melaporkan Komjen Agus Andrianto ke Kadif Propam Mabes Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Prodem menyebut dugaan gratifikasi diberikan untuk mendapat perlindungan karena aktivitas penambangan batu bara tidak memiliki izin. Namun Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda ini telah membantah video yang beredar terkait pengakuan telah menyetor uang ke Kabareskrim. Tim Liputan, Kompas TV. 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait dengan dugaan setoran uang 6 miliar rupiah ke Kabareskrim, kita terhubung dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat petang Pak Wahyu. Selamat petang Mas. Ya. Baik, Pak Wahyu, jadi soal kasus Ismail Bolong, bagaimana respons dari Kompolnas sejauh ini? Ya, terima kasih Mas. Kompolnas tentu punya kepentingan untuk mendalami informasi ini karena sebagai pengawas fungsional sesuai amanah undang-undang kan kita harus mengawasi, memantau kinerja Polri. Nah, tetapi yang perlu kita pahami ya, publik pahami, Kompolnas tentu tidak bisa seperti lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan pro justisia. Sehingga yang kami lakukan sudah ada langsung instruksi dari Ketua Kompolnas Pak Prof Mahfud MD sebelum beliau berangkat ke Phnom Penh kepada kami untuk mendalami ini. Tetapi hari-hari ini para pejabat Polri kan sedang sibuk semua berada di Bali untuk pengamanan G20 Mas, G20. Jadi kami belum bisa secara langsung melakukan pendalaman, tapi tentu nanti pada akhirnya kami akan mendalami secara detail karena kan sudah beredar juga di publik mengenai skema, juga mengenai bocoran surat. Kalau untuk di Kalimantan Timurnya bagaimana? Apakah didalami juga kan? Yang ke Bali kan yang pusat, kalau di Kalimantan Timur tidak Pak Wahyu? Karena begini, sekali lagi kewenangan Kompolnas kan tidak bisa pro justisia, sehingga kami tidak bisa menemui yang di luar Polri. Beda dengan misalkan, karena itulah kemarin Pak Mahfud mengeluarkan statement akan menggandeng KPK, karena tentu dengan menggandeng pihak lain yang mempunyai kewenangan yang lebih akan lebih efektif. Ya, kami tidak bisa memanggil Ismail Bolong, nggak bisa. Tetapi Polresnya misalkan atau Kapoldanya untuk klarifikasi bagaimana? Ya, kalau dari Kapolda menjelaskan karena itu terjadi pada Kapolda yang lama, Kapolda menyerahkan ke Mabes. Nah, itulah problemnya Mas. Jadi kita kalau dari pihak Polda menyatakan berita yang skema yang beredar sebagainya, mereka tidak tahu menau. Sehingga yang kami lakukan sekarang ini kita ingin pendalaman lebih detail ke pihak yang berwenang yang mempunyai kewenangan untuk menjelaskan itu. Jadi kami terus terang saja belum dapat informasi yang valid dan yang pasti mengenai tindak lanjut itu Mas. Tetapi kami mendorong agar sesegera mungkin pihak internal Polri untuk secara terbuka ke publik, karena kalau tidak ini kan jadi bola liar Mas. Semua orang komentar, semua orang tadi saya dengar Pak Sugeng IPW juga
meminta Itu untuk apa? dari internal bentuknya seperti apa? Apakah audit atau langsung diusut pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etiknya atau bagaimana mendorongnya? Kalau kami tidak bisa masuk ke dugaan pelanggaran etik, tetapi kami bisa melakukan klarifikasi, Mas. Oke. Sesuai dengan apa kewenangan yang kami punyai, kami punya kewenangan klarifikasi. Karena untuk audit kami tidak punya kewenangan itu. Karena itu kalau nanti kesulitan, tentu saja kan kami juga melakukan MOU dengan beberapa lembaga negara. Jadi kalau kami kesulitan, tentu kami akan bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai kewenangan lebih. Karena kalau bagi Kompolnas kepentingannya adalah jangan sampai marwah Polri. Jadi ini kan institusi ini yang dibutuhkan oleh publik, Mas. Dan masih bekerja dengan rutin dengan baik. Melebar ke isu saling sandra jenderal kah? Bahkan ada yang ini pencabutannya juga ada tekanan, dugaan tekanan, itu juga yang jadi sorotan Kompolnas. Iya, jadi jangan sampai ini mengganggu institusi, Mas. Itu yang kepentingan kami kan di situ. Maka kami minta sesegera mungkin lah internal Polri, Kapolri dalam hal ini untuk sesegera mungkin mengklarifikasi ini. Kalau memang benar ya ditindak, kalau tidak benar ya ada klarifikasi. Tapi yang pasti, yang jelas ada kepastian, Mas, sehingga jangan sampai ini berita ini menjadi simpang siur. Pak Wahyu, ini kan sebelumnya katanya pengakuannya pada bulan Februari. Apakah dari Februari hingga saat ini bulan November sudah ada profiling dari Kompolnas kepada siapa sih Ismail Bolong? Apakah betul soal adanya dugaan bisnis tambangnya seperti apa? Apakah ini sumbernya kredibel atau tidak? Iya, sejauh yang kami konfirmasi, Mas, bahwa Ismail Bolong ini memang punya set job bisnis badan tambang batubara, kemudian sudah mengundurkan diri pensiun dini dan sudah disetujui oleh Kapolda dalam bentuk surat pemberhentian dengan hormat. Jadi sekarang statusnya Ismail Bolong memang sudah bukan polisi lagi. Jadi sebelum keluar dari polisi sudah memiliki bisnis tambang seperti itu, Pak? Ya, bisnis tambang. Bagaimana detailnya kami belum tahu pasti. Maksudnya detail sejauh mana kinerjanya kami belum tahu pasti. Tetapi kami sudah memperoleh tembusan suratnya ya mengenai persetujuan Kapolda untuk pensiun dini. Jadi suratnya adalah surat pemberhentian dengan hormat, begitu suratnya, Mas ya. Kalau ada anggota Polri yang seperti itu, ada punya side job bisnis, kan rentan juga tuh ada konflik kepentingan, Pak Wahyu. Biasanya apakah dibiarkan saja mengundurkan diri atau harus ada audit dulu sih dari Polri agar clear semuanya? Ya, tentu yang benar harus clear semuanya, Mas. Sehingga kami ini kan punya keterbatasan dalam hal jumlah komisioner dan dalam hal wilayah, dan yang kami awasi kan 460.000 orang. Sehingga memang pada kasus-kasus menonjol, pada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kami punya atensi khusus. Nah, karena ini sekarang ini meledaknya kan baru-baru saja, Mas. Memang betul Februari sudah statement awal, kemudian informasi bulan Paminal sudah memeriksa bulan Maret, lalu bulan April sudah ada dari Divkom. Nah, ini sedang kita dalami. Nah, untuk pendalaman ini kan kita harus konfirmasi dengan pejabat yang berwenang. Jadi tunggu ya setelah nanti dari Bali, termasuk bagaimana ke Bareskrim juga untuk klarifikasi ya, Pak Wahyu. Ya, nanti akan kami sampaikan, Bang. Ya. Baik, terima kasih Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.